Yang perlu diluruskan ya, berkaitan dengan mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW itu bukan kesyirikan, tapi itu bid'ah. Jadi bukan kesyirikan. Kesyirikan itu adalah memalingkan sebuah ibadah yang khusus buat Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah kan ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan salawat tibbil qulub ya. Mungkin salawat yang dimaksud ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin itu coba ana lihat dulu. Nah, baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengajarkan. Di antara yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang kita baca pada waktu sholat. Itu langsung dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Salatu wassalam mengatakan Allahumma salli, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang paling indah. Kalau mungkin ada orang bikin sholawat ya, ini sholawat ini bagus, ini itu yang paling indah itu. Adapun sholawat yang lainnya, tinggal dilihat apakah kandungannya itu benar. Benar dalam artian tidak melebih-lebihkan Nabi alaihi salatu wassalam. Beberapa contoh sholawat yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa contoh misalnya, mohon maaf kalau ini nanti kontroversi. Ini versi kita. Kalau ada versi yang lain monggo, tapi versi kita begini. Nah, karena ini kalau misalnya di streaming nanti kalau ada yang punya pendapat lain ya, kalau yang kita pahami seperti ini, bahwa tidak boleh kita meletakkan unsur ilahiyah, unsur ketuhanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri bersabda, la tutruni kama atratin nasoro. Janganlah berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani. Fa innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Maka hendaknya kita ucapkan hamba Allah dan Rasulnya, bukan yang lain. Nah, kita kadang mendengar yang seperti ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Terus gimana? Ada yang hafal? Anak-anak banyak yang hafal ya? Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Nah, kita sering mendengar yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau dilihat dari sisi makna? Nah, Syekh Muhammad Jamil Zainu menjelaskan tentang sholawat yang semacam ini. Karena bacaan yang seperti ini sering tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat,
tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para tabi'in dan para imam mujtahid. Jadi bacaan ini menjadi gubahan para tuan guru. Jadi ini adalah gubahan para tuan guru, gubahan para ahli syair yang kemudian baik sadar atau tidak di dalam lafadznya tersebut berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahai Allah, berikanlah salawat dan salam untuk Muhammad. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad ini disifati tibbil qulub wa dawaiha. Nah, sang penawar hati, sang penawar dan pengobat hati. Nah, kemudian juga disifati wa afiatil abdan, sang penyehat dan penyembuh badan. Nah, siapakah yang menyembuhkan? Allah. Nah, siapakah yang menyehatkan? Allah. Di sini siapa? Nah, jadi ya kalau gubahannya sih bagus, tapi maknanya kok bablas. Nah, maka maknanya ini bablas karena sampai menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sebagai pengobat hati, sebagai penyembuh badan. Nah, demikian pula di sini juga disebutkan wa nuril absor, cahaya dan penerang pandangan mata. Nah, jadi beliau disebut sebagai cahaya dan menerang pandangan mata. Nuril absor, cahaya, wadiyaiha, dan juga sinarnya. Nah, ini kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul," katakanlah, "la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun mencegah mara bahaya dari diriku sendiri. Nah, biasanya ini menyusut salawat sesuai dengan selera, rasa yang ada di dalam hatinya, urusannya dengan Allah dan Rasulnya. Dan membuat salawat bukan sesuatu yang terlarang, sudah biasa dilakukan para ulama membuat salawat. Karena sebetulnya dalam pembuatan salawat ada makna yang ia bidik di balik salawat itu. Termasuk diantaranya salawat tibbil qulub. Karena di balik salawat tibbil qulub ada maksud untuk minta kesembuhan kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Akan tapi dengan membawa sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi. Nah, di dalam salawat tersebut, kalau dikatakan ada kesyirikannya, mungkin yang kami perlu bertanya, Ustadz itu mengerti bahasa Arab atau tidak? Kan begitu permasalahannya. Kok begitu mudah mengatakan syirik? Yang jelas itu pasti orang ahli fitnah, siapapun dia. Biarpun itu bapak saya, atau guru saya, atau ibu saya, atau anak saya. Sebab mengatakan sholawat seperti itu dikatakan langsung syirik ini jauh sekali. Saya sedih kalau ada orang dikit-dikit mengatakan syirik tanpa ilmu. Anda paham tidak makna tibbil qulub? Wa dawaiha. Dan dikatakan Nabi sebagai obat hati yang gelisah. Kalau Anda punya kegelisahan, sakit hati, kemudian Nabi tidak bisa menjadi obat bagi Anda, lalu Anda ini mana kecintaan Anda? Anda kadang susah, anak Anda pulang dari pondok saja senang. Bagaimana kok tidak bisa menjadi ke Nabi obat hati Anda? Mohon maaf, ini dari segi bahasa saja. Saya tidak usah jauh-jauh, tidak usah ke belakang. Wa qutil arwahi wa hidhaiha, dan seterusnya. Qutil arwah. Roh kita ini perlu makanan pokok. Bagaimana makanan pokok kita itu? Menyebut nama Nabi, mengikuti Nabi, Nabi Muhammad. Adapun yang menyembuhkan semuanya adalah Allah. Yang memberi kesehatan Allah. Itu tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad penyembuh, Nabi Muhammad yang satu-satu. Tidak ada itu semuanya. Dari mana kalimat syirik? Mohon wahai hamba-hamba yang cerdas, Anda yang mulai belajar bahasa Arab, itu menunjukkan kalau Ustadz ini Ustadz penfitnah. Sudahlah, siapapun dia. Saya sedih. Di dunia ini jangan muncul orang-orang seperti itu. Kalau Anda tidak membaca, cukup Anda jangan baca. Anda cukup sholat Ibrahimiyah, sudah luar biasa. Tapi di saat mulai mengatakan bahwasanya ini syirik, ini bermasalah. Ada lagi yang bermasalah yang
mengatakan membuat sholawat Nabi, lalu mengatakan ini sholawat terbagus. Ini kan juga kurang ajar pembuat sholawat itu. Sholawat terbagus, kemudian pakai tambahan-tambahan, ngarang-ngarang faedah-faedah. Jadi orang ini ada dua kutub yang bermasalah ini. Yang dikit-dikit mengatakan syirik, sisi lain pembuat sholawat, menyusun sholawat, tapi kadang ngarang-ngarang itu nasihat untuk semuanya. Ngarang-ngarang keutamaannya biar sholawatnya dibaca saja. Sampai saya membaca sholawat itu, di bawahnya apa? Nabi Muhammad berkata, kalau kamu membaca berapa puluh kali, kamu ajib. Sholawat dia membuat kok Nabi Muhammad berkata. Ajib, ini kok aneh sekali ini pembuat sholawat ini. Memang ada kutub-kutub ekstrim semacam ini. Sholawat dia yang nyusun, lah kok Nabi Muhammad. Setelah kita lacak katanya Pak, dia bermimpi ketemu Nabi. Kalau mimpi ketemu Nabi jangan ngomong Nabi Muhammad berkata. Ini fitnah ada. Posternya disebar-sebar. Tidak boleh seperti itu, hai hamba Allah. Kami ingatkan kepada yang biasa bersalawat. Kalau Anda membaca salawat yang Anda buat, kemudian ada guru Anda, cukup Anda baca, tapi jangan pakai tambah-tambahan dengan dusta dan sebagainya. Nah, tapi sisi lain, ini saya nasihat harus semuanya, karena memang membawa orang pengamal salawat juga harus ada rambu-rambunya dong. Akan tapi ini yang lebih bahaya itu memang mensyirik-syirikan. Tibil qulub disyirikan. Dari mana? Anda faham bahasa Arab atau tidak? Kalau suatu ketika saya mengatakan, oh ini anakku yang paling terakhir ini ya Allah. Ini betul-betul obat hatiku, penenang jiwaku. Syirik ente ini anak lu dari mana? Subhanallah. Mohon maaf, jadi ini kami ingatkan kepada orang yang seperti itu. Dan di sisi lain ada orang yang biasa mengamalkan salawat-salawat gurunya. Anda jangan berlebihan mengatakan salawat ini lebih dari ini. Ini adalah model-model begitu juga membahayakan. Dalam urusan dengan Allah dan Rasulnya perlu kejujuran, ketulusan. Assalamualaikum. Mohon berlapang dada kepada orang yang tidak kenal kepada kekasih. Dia nggak kenal kekasihnya. Yang dia tahu namanya cuma Mehmet. Itu kata orang Turki itu, Muhammad tuh Mehmet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma tahu Muhammad. Dia tidak tahu kalau baginda Nabi punya nama Habibullah. Ya, punya nama As-Sayyid. Beliau sendiri yang berkalam ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyidnya anak manusia. Kamu anak manusia atau anak kera? Kalau engkau bersayyid kepada Rasulullah, katakan sayyidi, sayyidina, sayyidi, sayyidku, tuanku, sayyidina, tuan kami. Giliran Syekh Ibnu Taimiyah disebut Syekhul Islam, Al-Mujtahid Al-Mutlaq. Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh dikasih gelar Syekhi wa Maulai? Kenapa tidak boleh? Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Bilal. Apa kata beliau? Marhaban bi maulana wa maula maulana. Hadis sahih. Silakan cari sendiri. Mungkin mereka belum kenal riwayat ini. Ini orang-orang terdekat Rasulullah. Adakah iman kita yang lebih tinggi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ada yang lebih tinggi dari Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ketemu Sayyidina Bilal yang hitam legam. Kalau berbicara cuma giginya yang terlihat. Maka dicandai oleh sahabat Abu Darda. Ya Aswad, oi kerling, oi tam. Bilal enggak terima. Saya hitam, tapi jangan panggil saya hitam. Ngadu kepada Rasulullah karena beliau ayahanda ruhani mereka. Rasulullah sidang Abu Darda. Fika syai'un minal jahiliyah. Di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Padahal beliau seorang sahabat. Apalagi kita. Maka orang-orang yang ngejek, suka ngejek-ngejek, ustadz kita diejek sama dia, disebut sesat, ahli bid'ah, zindik, ya. Saya nggak tersinggung Pak, saya cuma sedih melihat enteng aku ikut Rasul tapi jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Inna fikum syai'an bal asya' minal jahiliyah. Di dalam diri kalian masih banyak jahiliyah. Ciri-ciri suka merendahkan orang, suka mengata-ngatai, melabeli orang dengan kata-kata sesat, kata-kata zindik,
Apalagi ada yang tahu gelar saya di sana di alam YouTube? Subhat. Waduh, wajah antum dan aneh. Lebih subhat wajah aneh emang. Subhat. Apalagi? Khurafat, dongeng, ya. Saya nggak tersinggung, Pak. Saya cuma malu. Orang kok ngaku ikut sunnah Nabi, manhaj Rasul, manhaj salaf, tapi kok akhlaknya jauh dari salafus saleh. Nggak ada salaf begitu. Salafnya salaf sahabat Nabi. Ketika ada seorang sahabat cuma mengolok-olok, belum menghina, ini menghina. Sahabat cuma mengolok-olok. Datanglah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, anta maulana, engkau tuan kami, sayyid kami. Wa maula maulana, dan tuan yang dimerdekakan oleh tuan kami. Dulu ternyata Bilal itu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipanggil oleh Sayyidina Umar maulana. Maka maulana ini bisa kepada Allah, bisa kepada Rasul, bisa kepada guru. Ya, gimana? Ada semua. Datang Sa'ad bin Mu'az, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Al-Bukhari. Antum percaya Sahih Bukhari nggak? Kalau aneh percaya tiap hari. Dulu kita 15 tahun bolak-balik. Sa'ad bin Mu'az ketika datang, dia ini seorang guru hakim qadhi di kampungnya dan sangat adil. Kata beliau, kumu li sayyidikum, berdirilah kalian, sambutlah sayyid kalian. Nabi melihat anaknya, cucunya Al-Hasan Al-Husain alaihimassalam sedang bergelut asik bermain. Lucunya Sayyidina Al-Hasan, indahnya Sayyidina Al-Husain. Kata Nabi, huma syabab, huma sayyida syababil jannah. Mereka berdua ini sayyida, sayyid, pemuda-pemuda surga. Nanti di surga nggak ada orang sumuran antum, ada sumuran aneh. Nggak ada sumuran Pak Kiai, adanya sumuran aneh Pak Kiai, 33 sampai 35. Ya, mohon maaf yang sudah agak tua ya. Seumuran Nabi Isa diangkat 33 tahun lebih kurang. Seumuran itu umur puncak orang mulai menapaki jalan spiritual rohani. Baru nanti kematangannya sampai di umur 40 secara fisik, tapi Nabi Isa sudah 40 di umur 30-nya. Maka jangan tertipu oleh angka-angka. Angka itu cuma hitungan badan. Angka sejati adalah kedekatan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Sayyidina Al-Hasan Husain disayyidkan Nabi, Sa'ad bin Mu'az disayyidkan Nabi, Sayyidina Bilal seorang budak azan disayyidkan Nabi, Abu Bakar disayyidkan oleh sahabat-sahabat, maka Nabi Muhammad Sayyidus Sadah, Sayyidul Habaib, Sayyiduna Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Dia kurang kenal, kita maklumi. Maka saya katakan Pak Kiai, wa'arid anil jahilin, jangan layani orang-orang tidak mengerti. Itu bahasa harusnya, bahasa kasarnya. Ini tafsir kekerasan. Wa'arid anil jahilin, janganlah engkau melayani orang-orang yang jahil, bodoh, jahil murakkab. Saya ambil yang pertama aja ya, itu sisi kegelapan saya. Demikian Bapak Ibu yang melakukan Allah, semoga Allah meridhoi yang hadir. Semoga Allah menjadikan kita betul-betul hamba sejati. Semoga ruhaniyah Rasulullah menerima kita sebagai anak-anak ruhaninya. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah. Salatu wassalamu alaika ya abati ya abana ya abal arwah ya sayyidana ya Rasulullah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ini yang dapat saya sampaikan. Nggak kuat saya doa Pak. Ya, mohon maaf nggak kuat doa ini. Kalau doa bisa tumbang-tumbang nanti ya. Nanti Bapak yang susah nanti yang ngurus saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Salam cinta dari saya semua.